Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, begitu baik. Tiap hari, setiap saat ini namanya hubungan sehat dengan Tuhan. Pagi hari memujiakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nanti malam kita sebelum berbangun tidur bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Sebab semuanya bersumber datang dari Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang dunia tidak bisa kerjakan. Dia sanggup. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Nanti kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Raja pasal 13 ayat 1-10. Di mana Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya kepada Raja Yerobeam yang saya katakan kemarin di bagian utara, saudara ya. Yerobeam itu memimpin 10 suku bangsa Israel karena memang atas izin Tuhan, tapi dia berdosa kepada Tuhan, dia membuat patung, ya. Oleh karena itu mari kita mengikuti Yesus, jangan ikutin kedagingan. Semuanya datang dari Tuhan. Berarti Raja Rehoboam ini tidak tahu diri, padahal Tuhan itu sudah mengirim seorang nabi yang sudah menubuatkan dia akan memimpin bangsa Israel, memimpin 10 suku. Rehoboam 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Tapi semuanya itu tidak takut sama Tuhan. Banyak manusia-manusia ditolong Tuhan tapi tidak tahu diri. Seperti contoh Raja Saul, tidak tahu diri, diangkat sama Tuhan menjadi raja bangsa Israel yang pertama, tapi dia tidak taat. Banyak orang Kristen, setiap kita tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya, ayo kita menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan mereka. Kan kita anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Karena segala-segalanya ada di dalam kuasa Tuhan. Itu saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa yang sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha ajaib. Tuhan Yesus Maha dahsyat. Kuasa Tuhan Yesus sungguh tak terbatas. Amin, haleluya. Tuhan Yesus ciptakan segala-galanya. Tuhan Yesus menyatakan kuasa kemuliaannya. Amin, haleluya. Di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, haleluya. Dan tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal atas kita semua. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan bersama kita. Kuasa Tuhan tak terbatas. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami hanya bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama-Mu begitu maha kudus, maha mulia, maha sempurna.
Maha segala-galanya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Rajaku, Tuhanku. Amin, haleluya. Pagi hari ini, tanggal 14 Januari 2025, kami menteriakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bersama kami, Bapa. Ampuni segala dosa, segala salah kami. Sucikan mata kami, mulut kami, hati kami. Sebentar kami fokus kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Maha Mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini, pagi yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena kami hidup bersama dengan Engkau. Tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Tuhan, kami tempatkan sentral pusat di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Oh, haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Biarpun kita mungkin di antara Bapak Ibu masih punya pergumulan, ada masalah begitu berat yang kelihatannya tidak mungkin, memang tidak mungkin bagi dunia. Tapi Allah itu berkuasa melakukan yang tidak mungkin bagi dunia. Tapi Tuhan sanggup melakukan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ayub 42 ayat 2. Kita harus punya iman seperti ini. Jawab Ayub kepada Tuhan. Harus kita meresponi. Katakan dengan iman. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kita punya langkah iman. Katakan kepada Yesus, Tuhan, Engkau sanggup, maha sanggup, maha mampu, maha kuasa atas segala-galanya, melakukan hal yang luar biasa, yang spektakuler. Dahsyat Tuhan itu. Dan tidak ada rencana Tuhan gagal, yaitu Tuhan punya rencana bagi setiap kita diberkati. Dia punya rancangan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah pesimis bagi Bapak Ibu. Ya, berharap kepada Tuhan. Kita punya suatu keyakinan yang mantap. Maka pentingnya kita dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Sentral kita kepada Tuhan. Karena bersama Dia sanggup melakukan segala-galanya. Amin. Untuk itu mari. Maka pentingnya Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Supaya iman kita makin bertumbuh dewasa. Dengan membaca firman Tuhan, kan kita bergaul karib dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ada kekuatan baru, saudara. Ya, amin. Mari saya mau baca 1 Raja pasal 13. Tiap pagi kita diberikan kesehatan sama Tuhan. Saya dikasih kesehatan. Kalau dikasih kesehatan, tahu diri. Datang kepada Yesus sebelum melakukan kegiatan apapun. Mari kita bergiat dengan Yesus. Ya, berdialog dengan Tuhan. Tuhan berikan petunjuk supaya Tuhan banyak bicara kepada kita. Jangan kita yang banyak bicara. Tapi kita dengar firman Tuhan. Pagi ini saya ngomong firman Tuhan. Saya baca Alkitab saudara ya. Bapak bisa buka di dalam Alkitab kita. Di depan mata saya ini Alkitab saudara ya. 1 Raja pasal 13 ayat 1 sampai 10. Abdi Allah dari Yehuda. Siapa itu? Mari kita baca. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Tuhan bisa utus siapapun, saudara. Bicara abdi itu bicara hamba Allah. Di sini kita mari belajar kita apa? Jadi hamba Kristus, hamba Tuhan, rendah hati dipakai Tuhan. Ya, saudara mau dipakai Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Ya, mari kamu senantiasa dengan firman Tuhan, kita dengar perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan, maka kita mau selalu baca perintah Tuhan, firman Tuhan. Ayat yang kedua, lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, inilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar. Ini suatu nubuatan, saudara. Tuhan kenyataan kuasanya karena Yerobeam itu selalu mempersembahkan korban kepada patung. Maka diutus sama Tuhan supaya Pak Yerobeam bertobat. Ya, jadi supaya dia bisa melihat kuasa kebesaran Tuhan.
Karena tidak ada kuasa lain selain hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang benar. Bapa kita Yahweh. Ya, dia Elohim Adonai. Dia besar, dia sanggup. El Shaddai, El Gibor. Allah Maha Perkasa di atas segala-galanya. Coba kita lihat ini kebesaran Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya. Pada waktu itu juga memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang diterima. Apa yang dikatakan Nabi itu terjadi semua. Supaya nanti Yerobeam lihat akan kebesaran keajaiban Tuhan. Bukan keajaiban datang dari patung. Bukan keajaiban datang dari manusia. Bukan keajaiban bukan dari dewa. Tapi kebesaran keajaiban hanya datang dari satu. Kuasa Tuhan yang esa. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah itu di Betel. Dia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat teringat. Coba nih saudara. Yerobeam tidak tahu bahwa abdi Allah adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya. Supaya Yerobeam bertobat. Enak aja Yerobeam. Berani dan nunjuk tangannya saudara ya. Ditujukan kepada abdi Allah itu. Mau ditangkap saudara. Dia pikir, wah ini manusia biasa bisa ditangkap. Tidak tahu Yerobeam bahwa abdi Allah ada Tuhan yang menjadi hamba Tuhan. Maka setiap kita hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak takut karena di balik saya ada Tuhan yang besar. Yang penting saya menyatakan kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran manusia. Maka saya baca Alkitab nih saudara. Saya bukan baca komik, bukan buku novel, baca buku koran. Bukan, saya baca Alkitab. Berarti Alkitab ada Al, ada Elah. El ada Tuhan. Ada kebesaran dahsyat. Oke, Yerobeam melihat ini. Tangannya yang diulurkannya terhadap itu menjadi kejang. Tidak bisa bergerak, saudara. Kebesaran Tuhan dinyatakan. Makanya takut sama Tuhan. Jadi lebih takut sama Tuhan. Lebih baik dari kita berani sama Tuhan selesai nanti, saudara. Ayat yang kelima. Mezbah itu pun pecah. Sehingga abu yang di atasnya tercurah. Sehingga sesuai dengan tanda ajaib yang diberitakan abdi Allah itu di atas perintah Tuhan terjadi, saudara. Ya, jadi firman Tuhan itu pasti terjadi. Maka kita belajar imani firman Tuhan kita baca. Dan Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang beriman kepada firman Allah. Yang takut kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Tidak seperti Yerobeam yang berani sama Tuhan. Melawan sama Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tangannya kejang tidak bisa bergerak, saudara. Saya bisa membayangkan ini. Ya, jadi tangannya lurus pada waktu dia menunjuk kepada Nabi itu. Lurus setelah itu tidak bisa bergerak. Bayangkan so, kalau tidak bisa bergerak bagaimana? Dia nangis nih Yerobeam. Ayat yang ke-6. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohon karena belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoa untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Coba nih saudara. Raja Yerobeam menikmati kebesaran Tuhan. Melihat akan kebesaran mujizat Tuhan. Tidak bisa bergerak. Maka Yerobeam minta ampun. Bicara kepada Nabi itu. Ampun, ampun, tolong. Sampai kepada Tuhan minta ampun, ampun. Mohon belas kasihan Tuhan. Itulah baiknya Tuhan saudara. Ya, sejajatnya manusia. Kebaikan Tuhan sempurna. Langsung dijawab sama Tuhan. Ini bukti nyata. Bahwa Tuhan itu maha baik. Makanya Bapak, Ibu, Saudara kalau punya masalah pergumulan satu, kita koreksi diri. Mungkin ada masalah nggak? Seperti ini. Punya masalah kan Yerobeam. Karena dia berdosa kepada Tuhan. Dia melawan abdi Allah. Dia bertindak seenaknya. Ya, jadi terjadi hukuman. Terjadi dalam Raja Yerobeam. Artinya setiap kita kalau ada pergumulan. Lebih bagus kita rendah hati. Ngaku di hadapan Tuhan. Jangan aku punya dosa kepada Tuhan. Kenapa kok persoalanku belum ada jalan keluar? Bahkan makin memburuk, minta ampun sama Tuhan. Lebih bagus kita minta ampun, bertobat datang kepada Tuhan. Ya, sebab hanya Tuhan satu-satunya berbelas kasihan. Maka Tuhan begitu baik. Begitu dia minta ampun sama Tuhan, langsung diampuni sama Tuhan. Tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Dipulihkan. Asal kembali kita kepada Tuhan, ada pemulihan. Itu penting, saudara. Ya, setiap kita punya masalah pergumulan,
Tapi percaya bagi Tuhan tidak berkemustahilan. Yang penting jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Di balik semua, kalau kita menjadi tahun perkenanan Tuhan, Yesus jadikan sentral, maka tahun 2025 ada tahun mujizat. Ini ya, saya baca ayat mujizat. Kenapa di tahun 2005 pada hari ini kita percaya bersama Yesus, melangkah bersama Tuhan, perkara besar terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak bermustahil. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Wow, saudara. Raja Rabia mau suap ini kepada abdi Allah. Mau dikasih hadiah. Tapi abdi Allah takut sama Tuhan. Ya, ayat 8 dikatakan, tapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air tempat ini. Jadi dia punya ketaatan, dia takut sama Tuhan. Karena memang Tuhan melarang tidak boleh makan roti atau mampir ke, tidak boleh. Itu perintah Tuhan. Jadi belajar di sini, belajar hidup taat kepada perintah Tuhan. Ya. Sebab ayat 9, beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atas minum air atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah ketemu itu. Ayat 10 yang terakhir. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa, mendorong kita bersama. Mari kita melangkah berjalan ke Betel, ke rumah Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Ya, ini Nabi tidak berjalan-jalan yang lama, artinya mari kita tidak menggunakan gaya hidup lama. Sifat-sifat lama kita buang dalam nama Yesus. Tuhan mau di tahun yang baru ini ada sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Kualitas hidup kita. Jadikan Yesus sebagai pusat. Kita menjadi tahun perkenanan Tuhan. Saya selalu katakan, biar tahun 2020 mari tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yaitu carilah perkenanan Tuhan. Biar tahun 2005 ada tahun perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan kita tempatkan hidup kita layak berkenan sama Tuhan, saya seyakin-yakinnya pasti berkat mujizat akan dinyatakan. Ini bukti ini. Jadi tahun perkenanan Tuhan, abdi Allah menyampaikan isi hati Tuhan. Diperkenan sama Tuhan, mujizat terjadi. Maka demikian kita mari, biar tahun 2025 firman-firman selalu kita dengar. Biar selalu mengubah perilaku kita yang salah. Mengubah sikap hati kita yang salah. Kita mau kembali sama Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena Yesus berkuasa. Yang tidak mungkin bisa dilakukan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan maha dahsyat dan ajaib. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan hidup kita semua adalah cipta Tuhan. Membuktikan Tuhan Yesus maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau dengar-dengaran, kita hormat sama Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita hari ini baca firman Allah, ada mujizat terjadi buat setiap Bapak Ibu, asal kita mau kembali sama Tuhan. Jadikan Yesus
pusat di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.